Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai kloropita. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Nabila. Saya Wahid. Apa itu kloropita? Nah, kloropita atau alga hijau adalah kelompok alga yang memiliki pigmen dominan klorofil A dan klorofil B, sehingga berwarna hijau terang. Mereka merupakan organisme fotosintetik yang hidup terutama di air tawar, meskipun sebagian juga ditemukan di laut, tanah lembab, atau pada permukaan batu dan pohon basah. Karena kesamaan struktur dan pigmennya, kloropita sering dianggap sebagai nenek moyang tumbuhan darat, yaitu embryopita. Adapun ciri-ciri umum dari kloropita adalah selnya yang bersifat eukariotik, memiliki inti sejati dan organel lengkap. Selanjutnya itu ada yang mengandung klorofil A dan B serta pigmen tambahan berupa karotenoid. Yang selanjutnya ada cadangan makanan yang berupa pati atau amilum yang disimpan di dalam kloroplas. Yang keempat itu dinding selnya tersusun dari selulosa. Yang kelima, bentuk tubuhnya bervariasi. Ada yang uniseluler, kolonial, atau multiseluler. Yang kelima ada dapat bergerak dengan bantuan flagela pada tahap tertentu. Yang keenam ada hidup di air tawar, laut, atau tempat lembab. Yang ketujuh ada reproduksinya terjadi secara aksesual, seperti pembelahan, fragmentasi, atau zoospora. Dan seksual, yaitu isogami, anisogami, dan oogami. Selanjutnya itu ada struktur tubuh kloropita. Nah, struktur tubuh kloropita sangat beragam. Ada yang hidup sebagai sel, sebagai sel tunggal seperti Chlamydomonas, ada yang membentuk koloni seperti Volvox, dan ada yang berbentuk filamen atau lembaran seperti Spirogyra atau Ulvalactula. Pada bentuk yang kompleks, sel-sel dapat menunjukkan pembagian fungsi tertentu, walaupun belum memiliki jaringan sejati seperti tumbuhan darat. Itu ada habitat dan adaptasi kloropita. Sebagian besar kloropita hidup di air tawar, terutama di danau, kolam, sungai, atau sawah. Namun, ada beberapa jenis juga hidup di air laut seperti Ulvalactuca dan Caulerpa racemosa. Ada pula yang tumbuh di tempat lembab, misalnya di permukaan tanah basah, batang pohon, atau bebatuan. Beberapa spesies bahkan bersimbiosis dengan jamur, membentuk lumut kerak atau lichen, dan sebagian lagi dapat hidup di dalam tubuh hewan air sebagai endosimbion. Klasifikasi kelas kloropita. Kloropita umumnya hidup di air tawar, reproduksi aseksual dengan zoospora dan seksual dengan isogami dan anisogami. Contoh dari spesiesnya ada Clyrimidomanos, Reinhardti, Volvox globator, Spirogyra, Ulotorix, dan Eudogonium. Ciri khas kelas ini adalah memiliki kloroplas berbentuk spiral, cangkang, atau lembaran, serta sering ditemukan dalam bentuk filamen dan koloni. Klasifikasi yang kedua kelas Ulvopita. Kelas ini banyak ditemukan di perairan laut, meskipun beberapa ditemukan di air tawar. Bentuk tubuhnya berupa lembaran atau tubular berbentuk tabung. Reproduksi secara seksual isogami dan atau anisogami. Contoh spesiesnya yaitu ada Ulvolactusa, salada laut, Chloropora glomerata, dan Caulerpa resmosa, anggur laut. Ciri khasnya adalah talus yang lebar atau bercabang dan tumbuh melekat di substrat perairan. Klasifikasi yang ketiga yaitu kelas Charophyta.
Kelas ini hidup di air tawar, terutama di perairan tenang. Lalu struktur tubuhnya sudah menyerupai tumbuhan tingkat rendah dengan cabang, batang, dan kaki semu. Reproduksinya secara oogami, dan contoh spesiesnya yaitu ada Charophyta fragilis dan Nettila flexilis. Kelas ini dianggap paling dekat kekerabatannya dengan tumbuhan karena kesamaan struktur dinding sel, kloroplas, dan cara pembelahan sel. Cara reproduksinya yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual ini yaitu pembelahan biner terjadi pada alga uniseluler seperti Chlorodomonas yang menghasilkan dua individu baru identik. Lalu ada fragmentasi. Fragmentasi ini yaitu bentuk filamen seperti spirogyra, potongan talus dapat tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya ada zoopora. Zoopora montil yang memiliki flagela bergerak bebas sebelum menempel dan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya yaitu reproduksi seksual. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama isogami. Isogami ini peleburan dua gamet yang sama ukuran dan bentuknya, misalnya pada Chloromidomonas. Selanjutnya amisagomi, yaitu peleburan gamet jantan dan betina yang berbeda ukuran, semisal pada ulva. Selanjutnya yang terakhir yaitu oogomi. Oogami ini gamet jantan kecil dan bergerak, gamet betina besar dan tidak bergerak, misalnya pada Chara. Selanjutnya ada peranan dari kloropita. Yang pertama itu ada peranannya menguntungkan. Jadi kloropita itu berperan penting sebagai produsen primer di ekosistem perairan karena mereka bisa berfotosintesis dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya. Beberapa jenis kloropita juga dimanfaatkan sebagai makanan alami bagi ikan dan organisme air. Bahkan ada yang dikonsumsi manusia seperti Ulva lactuca, yaitu selada laut. Selain itu, mereka juga digunakan dalam industri kosmetik, farmasi, hingga pupuk organik. Jenis chlorella juga banyak digunakan dalam penelitian bioteknologi. Dan kloropita juga membantu menyerap karbon dioksida, jadi ikut berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Yang kedua tuh ada peranan yang merugikan. Kloropita juga bisa memberi dampak negatif kalau pertumbuhannya berlebihan. Hal ini bisa menyebabkan blooming alga, yaitu kondisi di mana alga tumbuh sangat cepat hingga menutupi permukaan air. Akibatnya, cahaya matahari sulit masuk ke air dan kadar oksigen berkurang. Ketika alga mati dan membusuk, proses pembusukan itu bisa menghasilkan bau busuk dan menyebabkan kematian ikan karena kekurangan oksigen. Jadi, walaupun bermanfaat, jumlahnya harus tetap seimbang di ekosistem. Selanjutnya ada contoh spesies dari kloropita beserta ciri khasnya ya. Yang pertama tuh ada Chlamydomonas reinhardti, berbentuk sel tunggal dan bisa bergerak dengan flagela. Yang kedua ada Volvox globator, hidup berkoloni dalam bola-bola kecil dan hidup di air tawar. Yang ketiga ada Spirogyra sp, yang punya kloroplas spiral dan sering ditemukan di air tenang. Terus yang keempat ada Ulva lactuca dan Caulerpa racemosa, hidup di laut dan sering dikonsumsi. Yang terakhir ada Chara sp, hidup tumbuhan kecil yang hidup di air tawar jernih. Dari contoh ini tuh bisa dilihat betapa beragam bentuk dan habitat kloropita. Terus selanjutnya ada hubungan kloropita dengan tumbuhan darat. Kelompok kloropita, terutama kelas Chlorophyceae, punya banyak kesamaan dengan tumbuhan darat. Mereka sama-sama punya klorofil A dan B, dinding sel dari selulosa, serta menyimpan cadangan makanan berupa patik. Bahkan cara mereka membelah sel atau pembentukan pragmoplast juga mirip. Karena kemiripan ini Chlorophyceae dianggap sebagai nenek moyang langsung tumbuhan darat modern. Jadi bisa dibilang kehidupan tumbuhan di darat berawal dari kelompok alga hijau ini.
Baik, jadi kesimpulannya yaitu Chlorophyta merupakan kelompok alga hijau yang memiliki ciri khas berupa pigmen klorofil A dan B, dinding sel selulosa, dan cadangan makanan berupa pati. Tubuhnya bervariasi dari uniseluler hingga multiseluler, hidup di berbagai habitat perairan, serta berkembang biak secara seksual dan aseksual. Mereka berperan penting dalam ekosistem sebagai produsen primer, sumber oksigen, bahan pangan, serta penelitian bioteknologi, sekaligus memiliki peranan evolusioner sebagai nenek moyang tumbuhan darat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.